Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita ucap puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sama-sama dapat berkumpul ya, sama-sama bermujalasah, bermujahadah dalam kesempatan ini, sama-sama kita untuk mengenal ya tentang ilmu Al-Quran teman-teman. Kemudian juga sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin sedikit menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam materi kita hari ini, yaitu saya ingin menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan keutamaan Al-Quran ya. Oh ya teman-teman, nama saya Rahman ya. Insya Allah saya akan menemani teman-teman selama 30 menit 45 menit ke depan ya, untuk sama-sama mengaji ya sedikit daripada ilmu-ilmu Al-Quran ya. Insya Allah mudah-mudahan kasih kemudahan, kelancaran. Teman-teman, di antara keutamaan Al-Quran yang Allah tetapkan melalui lisan Rasulnya, yaitu tentang keutamaan orang yang belajar Al-Quran, di mana dikatakan bahwa man ta'alamal Qur'ana wa 'alamah. Hadis riwayat Bukhari, ini sahih teman-teman insyaallah. Sungguhnya orang itu terbagi dua jenis, katanya orang yang membaca Al-Quran dan yang mengamalkannya ya. Jadi kita udah dapat kemuliaan teman-teman kalau dengan hanya mempelajari satu buah ilmu daripada ilmu-ilmu Al-Quran. Tuh, hadis ini cukup untuk menjadi dalil tentang keutamaannya mempelajari Al-Quran. Yang kedua, keuntungan yang kita dapat ketika kita mempelajari Al-Quran, yaitu nanti Al-Quran yang kita pelajari ini nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Ya tentu setelah, kalau nanti syafaatul usma yang besar itu dari syafaat Nabi besar Muhammad SAW ya. Bahkan orang yang menghafal, membaca Al-Quran itu dapat kesempatan untuk memberikan syafaat kepada ahli keluarganya. Begitu dalam sebuah keterangan dikatakan teman-teman ya. Dan juga orang yang mempelajari Al-Quran teman-teman, satu kitab dari kitab Allah itu rahmat turun atas orang tersebut, dan juga malaikat membentangkan sayapnya dalam artian mengampuni dosa orang tersebut sehingga sampai majelis itu berakhir. Itu teman-teman. Nah, setelah ini kita masuk ke dalam pengertian tajwid. Silahkan dilihat PPT-nya teman-teman. Tajwid sendiri itu dari asal kata jawada yujawidu tajwidan, yang artinya memperbaiki dan menyempurnakan ya. Itu secara filogoh. Kemudian istilahi, yaitu tajwid adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum dan kaidah ketika membaca Al-Quran sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana sih hukumnya ketika kita mempelajari ilmu tajwid ini ya. Ternyata hukumnya ketika mempelajari ilmu ini adalah fardu kifayah, yang artinya jika ada sebagian orang telah mengamalkannya menuntut ilmu ini, maka gugur sebagian dosa yang lain atau kaum yang lain. Namun dalam pengertian konteks individu, maka hukumnya fardu ain teman-teman, wajib bagi tiap-tiap orang ya membacanya, bagaimana dijelaskan dalam Quran surat Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu dengan tartil ya. Tartil itu artinya sesuai dengan hukum-hukum dalam Al-Quran, apakah itu hukum nun sukun atau tasdid ya. Silahkan nanti teman-teman cari di
buku-buku lain referensinya ya. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuannya makosidnya apa? Agar kita punya lidah itu bisa terhindar dari lahan. Lahan itu artinya kesalahan teman-teman dalam pengucapan. Nah, lahan ini para ulama membaginya menjadi dua. Apa yang pertama itu lahan kofi. Ya, lahan kofi ini lahan yang memang samar, ya, lahannya samar dan uh, uh, hanya dapat didengar oleh orang-orang yang udah menekuni ilmu ini, udah mumpuni. Ya, contoh pada bacaan Malikin Nas, namun dibaca dengan tidak menggunakan tasdid. Malikin Nas, Malikin Nas, gitu, seperti itu. Nah, ada lahan yang sampai merubah arti, teman-teman. Apa? Contoh pada bacaan Iyyaka na'budu, kemudian kita baca tanpa menggunakan tasdid. Iyyaka na'budu, yang tadinya artinya hanya kepadamu kami menyembah dan mohon pertolongan, tapi karena tidak dibaca dengan menggunakan tasdid, maka artinya kepada matahari dan bulan kami menyembah. Ini artinya fatal banget, teman-teman ya. Kemudian apa aja sih hukum-hukum yang ada di dalam tajwid itu? Baik, saya perkenalkan sedikit, teman-teman, yaitu ada tanda baca yang namanya mad tobi'i atau mad asli. Apa mad tobi'i atau mad asli? Mad tobi'i, mad asli itu contohnya adalah bacaan waw yang berharokat sebelumnya adalah harokat dhammah, ya. Waw mati dalam keadaan sebelum harokatnya dhammah, dan ya dalam keadaan bersukun, harokatnya sebelumnya adalah kasroh. Dan kemudian yang terakhir adalah hamzah atau alif, dan sukun